Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita mulai dengan tema yang baru. Ini bulan ini kita ada tema yang menurut saya sudut pandang yang berbeda, atau mungkin mudahnya sudut pandang yang unik. Ada cara berpikir yang seperti ini. Jadi bulan ini kita memperkaya perspektif. Siapa tahu ada perspektif-perspektif yang cocok untuk situasi hidup kita saat ini. Siapa tahu ada yang sesuai. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kan sering saya bilang perspektif-perspektif, wawasan-wawasan itu kan ibarat senjata. Semakin banyak koleksi senjata kita, semakin kita siap menghadapi situasi apapun. Nah, diingat-ingat ngaji kita tetap ya, algoritmanya kita belajar bersama. Jadi hanya kebetulan saja kalian malas membaca, saya yang membacakan. Kan itu saja. Jadi saya dengan kalian itu ya akadnya kita ini teman belajar saja ya. Sama-sama belajar. Jadi tidak cocok ya tidak apa-apa, tidak setuju ya tidak apa-apa. Bila perlu nanti kalau ada momen tanya jawab dikritisi saja, dikritik saja juga tidak apa-apa. Wong ini materi, saya hanya menyampaikan filosofi-filosofi yang ada di sekeliling kita. Siapa tahu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Ya nanti kita di minggu terakhir, minggu kelima nanti ada sesi tanya jawab seperti biasa ya. Pokoknya rumusnya di minggu kelima kita kasih tanya jawab. Baik, bismillah. Malam hari ini kita belajar filosofi hidup Jawa. Yang mungkin kalau untuk era modern kontemporer teman-teman agak merasa aneh ya. Hari ini kan zaman kompetisi, zaman orang berebut untuk menang. Apalagi tahun depan. Saya yakin hampir semua orang siap kalau untuk menang, untuk sukses. Sementara kita di Jawa ada filosofi yang menarik. Berani tidak teman-teman mengambil filosofi ini? Istilahnya menarik. Wani ngalah. Wani itu berani, ngalah itu mengalah. Jadi dari istilahnya saja agak menantang. Berani tidak kalian mengalah? Ya tentu saja setiap filosofi ada konteksnya, ada situasi yang melatar belakanginya. Jangan kesusu dibantah. Kita selami dulu apa maksudnya, apa maknanya. Jangan kesusu loh Pak, kalau saya olahragawan ya Pak, sepak bola ya Pak, apa saya voli ya Pak, saya bulu tangkis ya Pak, maksud harus disuruh wani ngalah. Nanti jadinya tidak sportif dong. Ya berarti konteksnya tidak untuk itu. Jadi ada konteks yang lain kita menggunakan filosofi ini. Makanya tadi saya menyebutnya senjata. Senjata itu kan ya sesuai situasi dan konteksnya.
Untuk ngiris tomat ya kita pakai pisau, tapi untuk ngaduk teh ya kita pakai sendok. Untuk motong kayu kita pakai kapak, itu kan namanya senjata sesuai konteksnya. Kalau untuk ngaduk kita pakai kapak ya sulit nanti ya. Gimana ngaduk gelas pakai kapak? Baik, bismillah kita mulai belajar kita tentang filosofi wani ngalah ini, yang menjadi salah satu senjata, menjadi salah satu cara pandang dunia bagi masyarakat Jawa. Kita lihat nanti sudut-sudutnya, nanti silahkan teman-teman pahami berarti pasnya untuk apa filosofi wani ngalah ini. Saya awali dari sini. Ini tembang mijil. Istilah wani ngalah dari tembang ini. Tembang mijil itu kalau dalam beberapa sumber disebut yang mengarang tembang mijil itu Kanjeng Sunan Kudus. Nah, tembang ini terkenal sekali. Ini mungkin sayangnya saya tidak bisa mocopatan. Kalau ada yang pinter mocopatan boleh bantu saya membaca tembang ini. Jadi ini salah satu rumusnya orang Jawa untuk hidup mulia. Jadi dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor. Wani ngalah luhur wekasane. Tumung kula yang yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Ini tembang ini mengajarkan kita untuk menjadi orang berguna dan sakti. Dedalane guna lawan sekti yo. Kesaktian di situ udah harus diterjemahkan kalian bisa jalan di atas air atau terbang apa-apa, enggak begitu. Mungkin lebih pasnya sakti itu punya keterampilan-keterampilan, punya keahlian-keahlian. Kalau orang Jawa kan ilmu itu ada hierarkinya. Salah satunya ada kanuragan ini, kasekten. Yang kalau zaman sekarang mungkin penerjemahannya kita bisa apa, punya skill apa, punya keterampilan apa. Kan ada, mungkin pernah saya sampaikan juga ya, tataran ilmunya orang Jawa itu. Yang paling awal namanya kanoman. Kanoman itu kita menuntut ilmu level pengetahuan-pengetahuan dasar untuk hidup. Kalau sudah kanoman nanti baru kanuragan. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Kalau sudah kanuragan nanti ada kadunyan. Kadunyan ini nanti berhubungan dengan karir. Bagaimana kita memenuhi hidup. Nah, kita juga harus tahu ilmunya. Kalau sudah sukses di kadunyan, kita perlu naik juga ke level yang lebih tinggi, namanya kasepuan. Puncaknya keilmuan Jawa namanya kasampurnan. Bandingkan leveling ini dengan kalau di tasawuf itu ada syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Ya itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kalau saya jujuk ke situ kalian nanti tiba-tiba pengen jadi wali. Kita awali dari yang basic dulu, menata mental kita dulu. Antara lain lewat latihan ngalah ini. Jadi dedalane guna lawan sekti, jalannya kita jadi manusia yang berguna dan sakti. Di situ saya terjemahkan sakti itu berkualitas. Karena keterampilan kita yaitu kudu andhap asor. Dasarnya ini. Andhap asor itu rendah hati, sopan santun. Jadi adab dan akhlaknya dikedepankan.
itu kalian akan jadi orang berguna dan berkualitas. Jadi tidak kesusu sombong, tidak kesusu merasa bisa, merasa besar. Wong apalagi ini masih tahap belajar. Nah, terus rumus pertama itu kudu andap asor. Rumus kedua, berani mengalah, wani ngalah. Luhur wekasane. Orang-orang yang wani ngalah itu pada akhirnya akan menemukan kemuliaan. Ini nanti ada ureannya panjang tentang wani ngalah ini. Nanti pokoknya diingat-ingat dulu. Berarti caranya jadi orang berguna dan berkualitas itu selain akhlak adab harus berani mengalah. Biar nanti mulia. Maka kata-kata wani ngalah luhur wekasane itu jadi semacam peribahasa, jadi semacam kata mutiara dalam budaya Jawa. Tumung kula yen dipun dukani, menunduklah jika dimarahi. Ya, dimarahi itu setara dengan dinasehati, diingatkan. Jadi mungkin saja kita tidak cocok, tidak sesuai, tidak pas dengan peringatan-peringatan yang diberikan, kemarahan yang dilontarkan. Tapi jangan bantah dulu. Menunduklah. Jadi ini lanjutannya mengalah. Tadi mengalah itu kan kesadaran bahwa mungkin saja saya salah, mungkin saja saya keliru, bisa saja dia yang lebih cocok dan lain sebagainya. Maka tumung kula yang dipun dukani, babang den simpangi. Kalau ketemu hal-hal yang buruk, angkara murka termasuk, menghindarlah. Jadi kenapa harus dihindari? Ya jangan nyoba-nyoba, kalian masih belajar. Jangan jajal-jajal, nyoba-nyoba kalau itu jelas sesuatu yang buruk. Pak, saya mau ngetes, saya ini kuat enggak ya menghadapi godaan? Nanti saja kalau sudah sakti. Kalau sekarang jangan. Jadi mungkin kalian nyoba-nyoba. Ini loh Pak, kok sekarang rame ya, misalnya opo lah kamu, judi online kah opo kajeng sekiranya mbok jangan nyoba. Simpangi dulu. Kalian masih di tahap belajar, jangan nekat. Jadi itu yang dimaksud babang den simpangi. Ingin tahu saja kok Pak, ingin ngincipi sebentar rasanya, ndak, ojo wis stop, minggir dulu. Jadi itu yang dimaksud babang dan simpangi. Kalian belum tangguh. Baru termasuk yang terakhir, ono catur mungkur. Ada pembicaraan, maksudnya pembicaraan yang tidak perlu minggir saja juga. Mungkur itu menjauh. Jangan ikut-ikutan, apalagi kalian bukan ahlinya. Tidak ngerti bidang itu, tidak tahu duduk permasalahannya. Wis kamu mungkur saja. Hari ini kan semuanya terjun, masuk ke wacana yang dia tidak paham, tidak ngerti. Yang penting ramai Pak. Kadang-kadang TikToknya cuma 1 menit, komentarnya ratusan, ribuan. Kadang-kadang bisa puluhan ribu, apalagi isu-isu sensitif. Semua orang ingin ikut ngomong. Baik yang ahlinya maupun yang tidak ahlinya. Yang ahlinya sih mending, yang tidak ahlinya itu loh, kalian ngomong apa? Kadang-kadang mancing-mancing masalah, memang iseng. Nah, kalau di sini dinasihati, kalau ingin jadi orang berguna dan sekti, ono catur mungkur. Minggir dulu. Bukan apa-apa, biar nggak nambah masalah. Kita ini masih di tahap belajar. Nanti kalau sudah ahlinya, kalian masuk dengan mantap memberi solusi. Karena kalau yang bukan ahlinya masuk dengan mantap, akhirnya nambah masalah. Kadang-kadang barang tidak ada apa-apa, begitu kalian komen sekarang ada masalah. Kamu komennya, wah salah fokus saya dengan ini. Wah, akhirnya fokusnya ganti, terus rame. Nah, ayo kita belajar malam hari ini kita belajar salah satunya saja ya, wani ngalahnya. Ini kalau diomongkan pendek, simple.
Tapi dijalankan tidak gampang. Karena hari ini mental kita itu mental pertandingan. Siapa kalah, siapa menang. Rebutan. Sekedar tempat duduk untuk ngaji ini kan kalian juga rebutan tuh. Mesti nomor 1 dipilih yang ada sendenannya. Yang bisa. Oke, baik, kita mulai ya. Itu filosofi wani ngalah ini jadi berat untuk dijalankan kalau mentalnya seperti itu. Nah, kita mulai begini. Kita awali dari dasar filosofinya. Mengapa sih orang itu kok disarankan mengalah? Kira-kira filosofi apa yang melatar belakanginya? Yang pertama, orang Jawa punya filosofi, ini dulu pernah kita bahas juga, memayu hayuning bawono. Mengidealkan hidup kesemestaan yang harmonis. Tidak saling nabrak, tidak saling balapan, apalagi saling jegal. Kalau bisa hadir kita, itu kalau diterjemahkan letterlek itu, memayu itu memperindah, mempercantik. Mempercantik hayuning bawono, indahnya alam semesta. Bawono itu sudah indah. Kehadiran kita semoga menambah indahnya atau menegaskan keindahannya. Dan itu sulit kalau mindset kita mindset menang kalah. Mindset kita harus mindset harmonis, saling mendukung, saling menguatkan. Jadi kalau jegal-jegalan ya akhirnya kita relakan saudara kita jelek, saudara kita buruk, saudara kita jatuh. Yang penting aku kelihatan baik, aku kelihatan unggul. Atau balapan, atau saling jegal. Nah, di titik ini maka filosofi wani ngalah tadi jadi relevan. Jadi yang ada di pikiranku adalah kenyamananmu, kebahagiaanmu, ketentramanmu. Engkau juga begitu. Itu akhirnya yang terjadi apa? Bukan saling jegal, tapi saling mengalah. Sampean dulu, Anda monggo sampean dulu, tidak enak saya. Nah, jadi hidupnya jadi tidak kemerungsung. Kita yakin bahwa saudara kita tidak akan mengkhianati kita, yang sana juga begitu. Orang bisa saling mengalah itu pasti diawali saling percaya. Dan didasari oleh mindset untuk memayu hayuning bawono. Kita ingin harmonis. Yo ini nggak usah jauh-jauh dengan sesama yang senusantara, dengan saudaramu sendiri, temanmu sendiri, bahkan pasanganmu sendiri. Yo harus punya cara pandang ini. Kalau tidak ada yang mau ngalah, itu kan sama dengan tidak ada yang mau berkorban. Semua ingin mengambil keuntungan. Kalau yang ada ini berat sekali hidup kita. Kita akan serba curiga dengan siapapun yang ada di sekeliling kita. Akhirnya cara pandang kita jadi negatif, penuh prasangka. Jangan-jangan saya nanti dikhianati, jangan-jangan saya dicurangi, jangan-jangan teman saya cuma ingin memanfaatkan saya saja. Terus pikiran kita begitu, tidak tenang. Jadi basic filosofi yang pertama mengalah itu ya memayu hayuning bawono. Biar hidup ini indah. Kalau nyaman, tentram, saling mendukung, saling menguatkan, tidak saling rebutan tapi saling berbagi, saling memberi, saling mengalah, itu indah, harmonis. Ya meskipun yang kayak gini enak kalau diomongkan, diceramahkan. Begitu kalian turun, mbok nanti balik ke kampus saja kan sudah mulai kompetisi. Kalian masuk kelas sudah mulai lirak-lirik. Ini temanku kemarin dapat A atau dapat B ya. Yang sudah mau seminar sopo ya, yang sudah mau lulus sopo ya. Kamu terus begitu. Hidupmu dikejar-kejar terus, kompetisi. Nanti begitu lulus ganti, kamu lirik kiri, lirik kanan. Yang sudah nikah sopo ya. Nanti begitu nikah, nanti baru lagi yang sudah punya anak duluan, yang mapan duluan ya siapa. Kamu kompetisi tidak ada habisnya. Sampai nanti usia
tua 60-an, 70-an, kamu juga masih lirik-lirik. Ini yang mati duluan sopo ya. Loh, kapan kamu istirahatmu, menikmati hidupmu, tiap hari kompetisi? Baik, yang kedua, ini juga termasuk yang diomongkan enak, tapi kita sadar tapi tidak operatif. Kesadaran bahwa kalau sudah rezeki, ya tidak akan pergi dari kita. Hidup ini kita masing-masing sudah ada jatahnya. Jadi kesadaran ini kalau ada dalam diri kita, mengalah itu lebih mudah. Jadi kita tidak akan tergoda untuk berkompetisi apalagi secara curang. Kalau memang jatahku, kalau memang rezekiku, siapapun akan menghalangi, tidak akan bisa. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah, kita akan ketemu dengan rezeki kita itu. Loh, ini sudah lama kita tahu teorinya, tapi kita sering tidak sadar dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi seolah-olah kalau kita merasa milik kita, jatah kita, merasa dirampas orang, terus kita kumat ndadi koyo kehilangan apa. Padahal kita tahu kalau itu jatah kita, ya pada akhirnya akan kembali ke kita. Ini filosofi kedua. Semoga nanti tidak ada yang tanya. Kalau gitu kita santai saja ya Pak, males-malesan saja ya Pak. Ada pikiranmu mesti ke situ nanti. Nanti dulu kita pahami pelan-pelan. Baik, jadi tapi kan kita menerima kalau saya bilang hidup kita ini masing-masing sudah ada jatahnya. Sampai di sini dulu saja, jangan ditafsir aneh-aneh. Kalau oke, berarti kita lebih mudah untuk bisa mengalah. Tapi kalau mindset kita tidak bisa Pak, jatah itu ya harus kita rebut. Hidup ini rebutan. Siapa paling aktif dia dapat paling banyak. Ya tidak tahu lagi kalau mindsetnya berbeda. Makanya bulan ini saya kasih judul cara pandang yang berbeda. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini nyambung memayu Hayuning Bawono tadi. Orang Jawa itu sangat mengutamakan solidaritas sosial, kerukunan, keguyupan. Itu jadi nilai yang sangat diutamakan. Itulah kadang-kadang ada orang kritik, wah orang Jawa itu kok seneng basa-basi ya, kalau di depan senyum, tapi ya malah. Karena mereka lebih mengutamakan keguyupan. Jadi tidak apa-apalah ada yang ganjel, tidak apa-apa saya ada tidak enaknya, tapi jangan sampai kebersamaan ini pecah. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang orang kritik begitu tadi. Nah, kalau kita filosofinya kebersamaan, nanti tabrakan dan saling jegalnya mesti agak berkurang. Jadi mengutamakan solidaritas sosial. Tidak apa-apalah saya pilihannya ini, kamu pilihannya itu. Kita masih temen toh. Jangan sampai hanya beda pilihan terus kita pecah. Padahal nanti yang kita pilih terus ganti kubu. Kamu sudah terlanjur gegeran, kamu sudah terlanjur marah-marahan sejak 5 tahun yang lalu, sekarang mau diperpanjang lagi. Nah, ayo kita kedepankan solidaritas, kebersamaan. Apapun yang terjadi kan tidak mengubah kenyataan bahwa kita ini bersaudara. Kita ini sama-sama ada di ranah yang sama. Kita ada di lapangan yang sama. Terus yang keempat, jiwa mengalah itu bisa tampil dengan mindset, apa sih dunia ini? Ada yang lebih hakiki yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau sekedar kejayaan duniawi, kemewahan duniawi, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya tidak rebutan. Ini mindset, kesadaran bahwa ada yang lebih hakiki dalam hidup ini. Jangan sampai dibalik. Harusnya dunia adalah bekal kita untuk
akhirat yang lebih hakiki. Kalau dibalik nanti yang akhirat kita korbankan demi kejayaan duniawi. Nah, ini namanya orang yang sadar ada yang lebih hakiki. Jangan sampai kita mengorbankan yang ini. Bahwa kita harus memperjuangkan pilihan dan aspirasi kita, iya. Tapi jangan mengorbankan yang lebih hakiki. Misalnya terus kalian bikin berita-berita hoax. Itu kan mengorbankan yang lebih hakiki. Kamu tahu bahwa itu bohong, tapi kamu blow up saja, mumpung menguntungkan pilihanku. Nah, ini berarti kesadaran ini tidak ada di kalian. Kalau kesadaran ini tidak ada, sulit orang ngalah. Jadi orang ngalah itu karena sadar yang dia pasrahkan, yang kemenangan yang dia berikan ke yang lain, itu bukan sesuatu yang hakiki. Monggo sajalah kalau cuma uang, kalau cuma ketenaran, kalau cuma kejayaan, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya ndak kemerungsung untuk rebutan di situ. Nah, ini kesadaran akan yang lebih hakiki. Kemudian ini juga kuat di Jawa, rasa malu dan harga diri. Malu kalau saya ini kelihatan kemerungsung sekali, kelihatan semangat sekali mengejar yang duniawi. Nah, ini rasa malu. Nah, malu saya kalau masih tergoda dengan yang itu, malu saya. Malu ini sebenarnya kelihatan sederhana, tapi kalau dalam dunia tasawuf ini makomnya tinggi. Orang bisa jadi orang baik itu antara lain karena masih punya rasa malu. Pingin sih ya korupsi, tapi malu Nanti kalau ketahuan betapa jatuh hancur semuanya. Nah, ini rasa malu. Boleh nanti kalau ada yang pingin nulis tesis ya, malu sebagai solusi pemberantasan korupsi misalnya. Nah, karena orang kalau sudah tidak tahu malu itu sulit direm. Yang bisa ngerem merasa dalam dirinya sendiri rasa malu tadi. Makanya dalam tasawuf itu ada makom namanya muraqabah. Makom muraqabah itu makom seseorang yang merasa diawasi terus oleh Allah. Karena merasa diawasi terus oleh Allah, maka dia merasa tidak nyaman, malu kalau melakukan yang buruk-buruk. Jangankan yang buruk-buruk, yang tidak pantas saja kadang juga malu. Kenapa? Sadar bahwa Allah selalu lihat saya. Meskipun di kamar sendirian, tidak satu pun orang tahu. Tapi kan Allah tahu ya, malu nanti. Meskipun tidak ada CCTV-nya, tapi CCTV-nya Allah kan selalu on. Nanti di akhirat diputer. Malu kita ya kalau dilihat. Nah, ini rasa malu. Rasa malu ini menguatkan kita untuk tidak terlalu diburu, digoda oleh dunia sehingga kita mudah untuk mengalah. Jadi ini basis filosofinya. Yang terakhir, kenapa orang Jawa mudah mengalah? Karena dalam tradisi dan cara pandang Jawa, manusia itu disarankan memperbanyak tirakat. Jadi ini menarik. Tirakat itu semacam kalau ada yang pahit dan yang menyenangkan, saya pilih yang pahit dulu demi kesenangan yang lebih panjang. Itu logikanya orang tirakat. Seperti orang puasa. Saya punya uang sih, makan sehari 3 kali bisa, tapi saya milih puasa saja, biar nanti bisa buka puasa. Ini tirakat. Tidak apa-apa kamu menang dulu. Kalau kamu kemerungsung sekali ingin dapat, monggo, saya terakhir saja. Ini kadang-kadang dalam konteks tirakat. Bisa sakti dan lain-lain tadi itu ya jalannya tirakat tetap. Ya istilah tirakat mungkin dekat dengan bahasa Arab, meninggalkan. Jadi meninggalkan kan bukan berarti tidak punya. Saya punya, cuma saya hindari dulu. Itu tirakat. Saya masih ingat dulu saya pernah menjelaskan ini, tapi lupa di sesi apa.
Jadi ini logikanya orang tirakat. Jadi jangan hanya dimaknai menyiksa diri. Pak, ndak zamannya Pak tirakat itu Pak. Sekarang fasilitas hidup banyak, ngapain tirakat-tirakat segala. Ndak, tirakat itu adalah latihan. Dalam rangka apa? Ya biar kualitas diri kita tambah meningkat. Orang itu kalau sudah latihan kan terus tambah tangguh. Latihan apa? Latihan tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Tirakat itu puasa, tapi tidak untuk melemahkan diri, tapi demi daya tahan. Ini menarik. Logika seperti ini kalau dalam falsafah Cina ada istilah yin yang. Yin yang itu kebalikannya. Puasa itu kan harusnya lapar, kita jadi lemah. Tapi uniknya puasa itu membuat kita tambah kuat, daya tahan kita tambah hebat. Sama seperti melekan. Melekan tapi dalam rangka nanti kalau kita tidur bisa lebih nyenyak. Nah, ini menarik logikanya. Sakit tapi demi lebih sehat. Dalam hidup ini banyak kita harus milih sakit dulu untuk lebih sehat. Jogging itu kan capek, sakit, tapi kan biar kita lebih sehat. Minum obat itu kan pahit, tapi kan demi lebih sehat. Kalian menghindari minyak-minyak itu kan pahit. Wong minyak itu gurih, enak. Apalagi daripada ndak makan nasi, mending, karena kamu sering begitu, ndak nasi, ndak gorengan, ndak itu kan sering menyiksamu. Tapi dari sakit ketersiksaan itu melahirkan kesehatan. Jadi sunnatullahnya orang hidup itu begitu. Yo yang ndak mau sakit, yo nanti akhirnya panen penyakit. Yang bisa menahan rasa sakit sementara, dia akan sehat sampai ke depannya. Ini logika semacam yin yang. Hidup ini memang bolak-balik seperti itu. Baik, jadi kalau kalian tidak bisa dicegah kenikmatan sesaatmu, ya siap-siap kamu akan dapat sakit jangka panjang. Tapi kalau kamu bisa mempuasakan dirimu sebentar, menahan ini, itu, yang itu sebenarnya tidak enak, menyakitkan, tapi kamu dapat kesehatan yang jauh lebih panjang. Ini logikanya orang tirakat. Masuk kalian tirakat, ninggal gorengan saja tidak kuat. Ya dikurangi lah. Kalau biasanya sehari gorengannya sak piring, yo nanti jadi setengah piring. Atau jangan digoreng, dikukus saja seperti kata. Ya, lo kan itu lebih sehat. Jadi yang penting ini kalau bahasa agama ini semacam sunnatullah. Ya sunnatullahnya orang hidup memang begini. Kalian menerima atau tidak? Tirakat itu kadang nyepi. Tidak dalam rangka melarikan diri dari keramaian, tapi dalam rangka nanti kalau kembali kita lebih tangguh menghadapi keramaian. Kadang kita meninggalkan ini, meninggalkan itu, tapi dalam rangka mendapat kemanfaatan lebih besar setelah kita kembali. Kita mungkin tirakat dengan cara sodakoh ini, sodakoh itu, memberi ini, memberi itu. Tapi jangan lupa, ketika kita melepas banyak hal, kita juga mengalami banyak kelegaan. Melepaskan itu kan melegakan. Selama ini kita punya banyak beban, tapi begitu kita lepaskan kan kita lega. Anak-anak muda menerjemahkannya kebebasan. Jadi kalian kadang-kadang berjuang demi kebebasan tapi pelit. Pelit itu berarti kalian diikat oleh banyak hal, tidak mau berbagi. Ya kalau begitu kalian sebenarnya tidak merdeka. Kalian tergantung pada banyak hal duniawi yang kamu miliki. Akhirnya kamu pelit. Ya Pak, cirinya orang bebas, orang merdeka itu tidak pelit. Dia tidak terikat dengan hal-hal duniawinya. Baik, jadi mengalah di antara
filosofinya adalah tirakat. Dalam rangka melatih diri kita. Nah, sekarang kita belajar simbolismenya. Ada dua simbolisme yang sering dipakai untuk menjelaskan kenapa kita harus mengalah. Yang pertama simbolisme bumi, dan yang kedua simbolisme tandur. Kita belajar yang bumi dulu ya. Bumi ini banyak sekali dipakai simbol, termasuk dipakai oleh Semar. Semar itu simbolnya bumi. Apa sih istimewanya bumi? Bumi itu tangguh. Dia diinjak-injak oleh banyak orang, tapi dia tetap diam. Tidak marah. Kita menjajah, melakukan angkara murka di atas dia, tapi dia tetap mau menampung kita. Bahkan bumi kan nilainya semakin mahal. Oh, kamu punya tanah berapa hektar sekarang? Dan tanah itu kan tiap tahun tidak sekedar naik harganya, tapi ganti harganya. Naiknya cepat sekali loh. Padahal tanah itu kan yang tiap hari kita injak, kita lecehkan. Kita berangkara murka di atasnya. Tapi dia tetap tangguh, kuat, tenang, memberikan apa yang harus dia berikan. Bumi itu hebat. Semua unsur yang lain ada dalam dirinya. Bumi punya api, punya air, punya angin. Tetapi dia tidak pernah sombong. Tidak pernah pamer-pamer. Itu bumi. Semua makhluk hidup tergantung pada bumi. Tumbuhan, hewan, manusia. Apalagi kita dalam banyak hal sangat tergantung pada bumi. Bahkan yang kotor-kotor bisa dijernihkan. Air kotor kita buang pada dia. Pada akhirnya dia membalasnya dengan memberi yang jernih. Kalian kalau ke kamar mandi kan, yang kamu persembahkan untuk bumi kan yang kotor-kotor. Toh begitu dia memberimu yang baik-baik, yang jernih-jernih. Oh, itu simbolisme bumi. Nah, kalau kalian bisa, belajarlah dari bumi. Latihanlah jadi sosok yang tangguh. Diinjak-injak, diangkara murkai, tapi tetap teguh. Tidak baperan, tidak cengeng, tidak mudah mengeluh. Dilempari orang dengan keburukan-keburukan, tetap memberikan kejernihan-kejernihan. Punya banyak kemampuan, punya banyak modal besar, tapi tidak pamer. Kita berbagi apapun yang menumbuhkan, yang produktif, menghasilkan. Jadi ini cirinya bumi. Ayo kalian latihan ya, jadi ardun, jadi bumi. Saya lanjutkan, jadi orang yang mengalah itu orang yang punya mentalitas bumi. Dia tidak berpikir kenyamanannya, dia tidak berpikir keberhasilan, kesuksesan, kebesaran dirinya. Dia puas dengan bisa melayani dan memberi yang terbaik. Itu wataknya bumi. Kita lanjutkan. Jadi ini simbolisme wani ngalah yang pertama. Simbolisme kedua, tandur. Semoga di sini ada yang anaknya petani ya. Mungkin ya banyak kalau dari wajahnya. Ya, kalian anak-anak petani kan ngerti orang tandur, menanam padi. Simbol tandur itu persis menunjukkan simbol mengalah. Tandur itu berjalan mundur. Tapi mundur itulah hakikatnya maju. Yo kalau ada orang nanam padi kok maju,
Yo. Nah, yo kan istilahnya bukan tandur kalau gitu, tanju. Nanam sambil maju. Jadi simbolisme ngalah itu kan begitu. Kan ada istilah mengalah untuk menang. Jadi justru dengan saya mengalah, saya menang. Jadi bukan berarti kalah. Nah ini simbol pertama. Jadi dia dilakukan harus secara mundur. Saya enggak apa-apa, kamu duluan enggak apa-apa. Justru ini kita hebat. Mundur itulah maju sebenarnya. Dengan orang mau menanam mundur, di situ nanti dia panen. Tapi kalau dia tidak mau menanam mundur, ya tidak jadi panen. Yang kedua, filosofi tandur itu menanam mundur, tidak sembarangan mundur. Kamu harus, saya itu sejak tadi nyari kata-kata yang pas ya. Basa Jawane jengking. Apa bahasa Indonesianya jengking ya? Saya nyari sejak tadi. Ya saya maknai menunduk gitu saja ya. Cuma jengking itu ya ambo. Pokoknya jengking ya. Ini bahasa Jawa wisan. Maksudnya apa? Menunduk, tidak menengadahkan dada. Kalau kamu nandur kok sambil menendeng, ndak sido nandur. Jadi berarti apa? Perjuangan hidupmu nanti antara lain ditentukan oleh perilakumu andap asor tadi. Pak, saya mau ngalah Pak, tapi ngalahmu sambil metendeng, tidak jengking. Ya wis ini, kamu yang menang. Itu yang dikasih juga ndak mau. Jadi kamu harus punya filosofi jengking tadi. Sungguh-sungguh serius dan merendahkan diri. Jadilah orang yang rendah hati. Ini filosofinya tandur. Dan menarik, dalam aktivitas menanam padi itu terkandung pola hidup religius. Petani itu kan ikhtiarnya hanya dalam aspek menyemai, menanam, memupuk, menyiangi. Setelah itu selesai. Tinggal menunggu ketetapannya Allah apakah nanti panennya bagus atau jelek. Persis dengan jalan hidup kita. Setelah ikhtiar maksimal ditetapkan, setelah itu kita pasrah, tawakal dan ridho apapun yang diberikan oleh Tuhan. Nah ini filosofi tandur. Jadi untuk memahami ngalah ada dua filosofi yang sering dipakai sebagai simbol, yaitu bumi dan tandur. Oke ya, bolehlah nanti teman-teman latihan ya tandur itu. Boleh sekedar rekreasi, kan sekarang banyak desa-desa wisata itu menyediakan fasilitas kalian latihan tandur itu. Bukan apa-apa, coba rasakan capeknya. Tidak usah banyak-banyak, kamu berapa baris saja nanti rasakan capeknya. Saya tidak jamin kalian kuat setengah bagian saja dalam waktu sehari. Mesti kamu ngundang tukang pijat setelah itu. Kalau tidak biasa. Nah, semoga yang malam hari ini hadir masih ada yang pingin jadi petani. Jarang sekali ya anak-anak hari ini yang masih minat jadi petani. Padahal dulu waktu kita belajar beberapa filosofi besar dunia, termasuk Zoroastrianisme, itu kan di situ dijelaskan profesi paling mulia itu petani. Jadi, loh Pak, kok bukan guru Pak? Iya Pak, guru juga susah kalau ndak ada nasi, nggak ada makanan. Jadi tetap penopang semuanya itu petani. Jadi ayo kalian, semoga masih ada tetap yang maulah untuk, yo ndak harus kalian sendiri yang nandur, tapi ngopeni dunia pertanian. Baik, kita lanjutkan. Ini masih panjang membahas wani ngalahnya.
Sekarang kita belajar beberapa hakikatnya. Apa sih hakikatnya orang mengalah itu? Ada beberapa, catatan saya mungkin ada 6, ada 7. Yang pertama, orang ngalah itu sebenarnya dia sedang bertarung mengalahkan egonya sendiri. Secara natural, manusia dengan egonya itu kan sebenarnya menuntut ini, menuntut itu. Ingin sukses, ingin berhasil, ingin meraih ini, ingin meraih itu. Yang sering merepotkan kita, yang sering menyusahkan kita dalam hidup itu kan kendali ego ini, tuntutan-tuntutan egois. Nah, mengalah mengajarkan kita untuk mengalahkan ego. Sebenarnya sih diri kita menuntut, ayo kamu maju saja, kalahkan semuanya. Kamu mampu kok, kamu bisa kok. Kan kita selalu diprovokasi seperti ini oleh para motivator-motivator. Ya kan, ayo kamu bisa, ayo kamu mampu. Kalau sekedar membujuk diri untuk melampiaskan keinginan egois itu mudah, karena memang sejak awal ada banyak tuntutan dari ego kita untuk mencapai ini, mencapai itu. Justru yang sulit itu menyapihnya. Apa menyapih itu? Jadi menyapih itu mengerem dia. Itu lebih sulit. Nanti kalian rasakan bedanya mengendarai ego dan mengerem ego. Itu akan jauh lebih berat ngerem ego. Banyak manusia itu lebih sulit ngerem egonya dibandingkan melampiaskan atau mengendarai egonya. Perjuanganmu untuk sukses itu mungkin berat, tapi akan lebih berat setelah kamu sukses mengendalikan dirimu. Itu yang disebut mengalahkan ego. Nah, tantangan untuk wani ngalah itu sebenarnya tantangan untuk mengalahkan ego. Kadang-kadang agak trik. Kamu ngalah, tapi ngalahmu juga karena alasan tuntutan egois. Ada pamrih egoisnya. Kenapa kok kamu ngalah saja? Tidak apa-apa, ini strategi biar dia seneng sama saya. Nah, ini ngalahnya belum murni, masih ada tuntutan-tuntutan egois. Kadang-kadang ada orang ngalah terus menyesal. Ngapain saya tadi ngalah? Akhirnya saya malah, itu berarti ngalahmu masih ada pamrihnya. Ini mengalah tapi masih belum bisa mengalahkan ego. Ngalah hanya jadi strategi tertentu untuk memanjakan ego. Ini juga belum positif. Hakikat ngalah yang sejati itu ngalah yang menaklukkan ego. Ego penting. Karena kalau tidak ada ego, tidak ada keinginan hidup, tidak ada gairah, semangat meraih ini itu, hidup kita nanti dingin. Tapi juga harus ngerti batasnya. Nah, untuk berhenti di batas, itu kita perlu kemampuan ngerem tadi. Jadi ini uniknya manusia di situ. Pak, kok Allah itu ngasih kita juga ego, ngasih kita nafsu segala sih Pak, mau ya dikasih yang baik-baik saja. Karena sebagian besar kenikmatan kita, kesenangan hidup kita ada di situ. Dan Allah itu ingin kita senang, ingin kita bahagia. Tapi kita tetap harus tahu batas. Karena kesenangan tadi bisa blunder pada akhirnya kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi kuncinya di situ. Makanya tidak usah protes. Allah memberi kita nafsu, memberi kita hasrat ini, hasrat itu. Itu Allah ingin kita gembira dengan itu, senang, bahagia. Cuma kita harus ngerti batasnya. Nah, kuncinya di rem tadi. Oke. Seperti mobil kan, kalau ngegas terus, wassalam. Kamu tidak akan bisa memanfaatkan secara maksimal mobil yang kamu miliki. Agar lengkap, ada gasnya, ada remnya.
Begitu digas kamu gerak, kamu nyaman. Begitu ada bahaya, yo kamu rem biar ndak nabrak. Mobil di sini gas tok yo, jungkel kan mesti. Tapi mobil ndak ada gasnya, rem tok, yo ngapain kamu punya mobil? Nah, di situ pentingnya kamu tadi ya harmonis, keseimbangan. Nah, jadi ngalah melatih ego kita. Filosofi yang kedua, ngalah berhubungan dengan kekuatan kontrol diri. Jangan dikira orang ngalah itu lemah. Orang ngalah itu kuat. Kenapa? Ndak sembarangan orang bisa ngalah. Mengalah tidak berarti kalah, tetapi mempersembahkan kemenangan kepada yang lain. Jadi, kalau mau saya bisa menang. Tapi yo, ndak apa-apa, kamu dulu yang menang. Ini kan orang ngalah namanya. Jadi berarti apa? Dia kuat. Jadi ngalah tidak sama dengan kalah. Juga jangan jadi modus, wah ini kelihatannya saya mau kalah ini, tak pura-pura ngalah saja. Ya ndak. Kalau itu namanya bukan ngalah, ya tetap kalah itu namanya. Orang ngalah itu dia tahu dia bisa menang, tapi dia milih membahagiakan yang lain. Biar dia saja yang menang, itu ngalah. Dan ini berat, karena ego tadi. Maka hakikatnya mengalah yang kedua, mengalah itu kekuatan. Jangan dikira ngalah itu kelemahan. Hanya orang yang batinnya kuat yang mampu mengalah. Kita cenderung harus kita yang unggul, karena kita yang lebih benar, kita yang lebih baik. Harus kita yang menang. Jangan sampai mereka yang menang, harus kita. Kan manusia itu cenderung begitu naturalnya. Tapi kalau ada orang, biarlah kemenangan ini aku persembahkan untuknya saja. Oh, ini orang kuat. Dan jangan dibayangkan akan ada di sekitar kita sebentar lagi. Sulit. Cuma boleh kalian pakai, saya bilang tadi ya, sebagai senjata dalam konteks-konteks tertentu hidupmu. Kadang-kadang kamu perlu ngalah. Kalau tidak kamu latih, kamu tidak bisa ngalah. Kalau tidak ada orang yang mau ngalah, hidup ini tidak berputar. Kenapa tidak berputar? Kalau semua orang ingin mengejar kenyamanan, keenakannya sendiri, kacau hidup ini. Misalnya orang tua kok tidak mau ngalah sama anaknya, habis anaknya. Misalnya bapaknya mau kerja, ini kerja saya yang capek lah, kok enak ngalah, mau dikasih ke anak-anak, istri, tidak usah lah, tidak ada yang ngalah. Guru tidak mau ngalah sama muridnya, sama siswanya. Dosen tidak mau ngalah sama mahasiswanya. Sahabat tidak mau ngalah sama sahabatnya. Kalau tidak ada satu pun orang yang mau ngalah, yo selesai. Hidup ini kacau mesti. Tabrakan semua. Kalau semua hanya pakai logika, lah kok enak, lah kok nyaman. Kalau semua pakai logika, lah kok ini, selesai hidup kita. Sangat berat kita tanggung. Saya datang duluan kok, ya saya harus duduk paling depan dong. Dan jangan deket-deket, saya butuh tempat untuk saya sendiri 2 meter. Kalau kalian misalnya, oh itu tidak mau ngalah. Nah, jadi ayo menguasai diri kita, tunjukkan bahwa kita kuat. Jadi kita sanggup melepas sesuatu yang kita anggap berharga. Nah ini, jadi kalau tadi hubungannya dengan mengalahkan ego, yang kedua dengan kekuatan batin. Hanya orang-orang yang batinnya kuat yang bisa mengalah. Yang ketiga, orang yang mengalah itu kemungkinan adalah orang yang sudah tidak tergoda lagi, tidak terikat lagi oleh hal-hal duniawi.
Kalau kalian masih sangat terikat, mudah tergoda, sulit untuk ngalah. Masih mudah terjebak dengan godaan-godaan untuk menang, untuk unggul, untuk nomor satu. Makanya di situ ada peribahasa Jawa yang menurut saya menarik untuk hidup nyaman, tidak terlalu terikat dengan dunia. Sing wis lunga lalekno, sing durung teka entenono, sing wis ana syukurono. Oh, ini kalimatnya menarik ya, kayak kita kemarin waktu belajar self love itu, cuma ini dalam bahasa Jawa. Jadi sing wis lunga lalekno, yang sudah lewat ya lupakan saja, ngapain diingat-ingat terus memberati pikiran. Berarti kita terikat dengan hal itu. Yang belum datang ya kita tunggu. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, wong belum datang. Ya kita tunggu saja. Ngapain kita gelisah, ngapain kita stres tentang sesuatu yang belum datang. Pak, nanti jodoh saya cocok enggak Pak ya? Jangan saya itu orangnya begini ya Pak. Jodoh saya kayak gimana? Ngapain kamu sibuk mikir jodoh? Wong masih nanti. Nanti ya dipikir nanti. Wah, nanti pasangan saya kayak gimana ya Pak? Lah dipikir lagi. Sudah dibilangin jangan dipikir. Wong itu masih nanti. Yang belum datang ya ditunggu. Kalau sudah datang baru kita baca, kita sesuaikan, kita beradaptasi dan lain sebagainya. Wong belum ada sosoknya, kamu sudah, saya latihan beradaptasi Pak. Beradaptasi buat apa? Wong masih belum jelas. Ya ditunggu saja. Tidak perlu putus asa, tidak perlu stres. Nah, yang sudah ada ayo disyukuri. Apapun itu yang kita miliki sekarang. Nah, nanti yang sudah ada akan jadi masa lalu, ya sudah kita lupakan. Yang sekarang kita syukuri pada akhirnya akan lewat. Yang kita tunggu akan datang jadi masa sekarang. Nah, yang akan datang akan ada lagi. Lo ini lo hidup, bagian dari cokro manggilingan kalau dalam bahasa Jawa. Kita nikmati saja tanpa perlu terikat, tanpa harus baper. Jadi biarkan berjalan sesuai sunatullahnya. Nah, ini ketidakterikatan duniawi. Orang yang sulit sekali mengalah itu biasanya punya banyak keterikatan. Iya sih Pak, mau saya kasih ke teman ini, tapi jangan-jangan nanti saya butuh, saya perlu. Saya kan juga harus punya prestasi juga Pak. Saya kan juga harus perlu ini, perlu itu. Jangankan yang prestasi, kadang barang apa-apa saja kan, ya kamu sudah saatnya dibuang, tidak kamu buang-buang. Jadi akhirnya kamar kos-kosanmu itu sekedar sendok saja dari warung. Eman-eman loh Pak, ini siapa tahu nanti foto. Ada yang begitu ya. Wah, itu kadang-kadang. Jadi kamar kita isinya ndak karu-karuan wis. Nah, terlalu banyak terikat. Yo kamu pakai siapa tahu kan, siapa tahu nanti butuh Pak, siapa tahu ada. Dan sampai tahunan, sampai kamu boyong ke kampung juga masih ndak kepake. Nah, nanti perlu belajar lagi logika minimalisme dulu ya. Bagaimana hidup itu jangan terlalu diberati oleh kepemilikan. Yuk, jangan terlalu terikat. Iya, kita memang butuh hal-hal duniawi. Kita perlu ini, perlu itu, tapi jangan terikat. Terikat itu namanya harga mati. Sudah, enggak, kalau enggak ini enggak bisa Pak. Saya harus punya ini, saya harus punya itu. Itu namanya terikat. Oh, kalau enggak ada ini, saya masih ada ini kok Pak. Kalau enggak ada itu, saya masih bisa ini. Itu namanya enggak terikat. Waduh, listriknya mati, Anda apa-apa, masih banyak bisa melakukan hal lain tanpa listrik. Sinyalnya kok seret Anda apa-apa, ya berarti tidak usah pegang HP yang perlu sinyal, game yang tidak pakai Nah, ada banyak alternatif kok, tidak usah takut. Tapi kalau kamu terikat di satu atau dua hal, ya nanti akibatnya tadi, egomu semakin besar. Jadinya kamu sulit ngalah.
Oke ya. Baik, ini hakikat mengalah yang ketiga. Hakikat yang keempat. Orang itu bisa mengalah kalau dalam dirinya sudah muncul cinta yang tulus pada sesama, pada apapun yang ada di sekelilingnya. Tanpa adanya cinta, mengalah tadi mungkin hanya strategi untuk lagi-lagi memanjakan ego. Seolah-olah ya sudah saya ngalah, kamu saja yang menang. Tapi di balik itu ada kepentingan lain. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak didahului dengan karakter cinta. Maka tantangan wani ngalah tadi kelihatannya sederhana. Alah Pak cuma ngalah saja kan begitu, saya bisa enggak? Ada prasyaratnya. Antara lain apa? Ngalahmu itu harus terbentuk karena ada rasa cinta. Dari cinta itu kan nanti muncul kepedulian, namanya care. Dan ingin memberi yang terbaik pada yang kamu cintai, namanya responsibility. Tanpa adanya cinta mungkin kamu ngalah, tapi ngalahmu biasanya masih ada pamrihnya. Tidak demi dia tapi demi dirimu. Jadi mengalah itu bisa disebut manifestasi dari cinta yang tulus. Tanpa ada cinta, mengalahmu belum tuntas. Dengan adanya cinta, mengalah itu nanti jadi manifestasi keikhlasanmu, manifestasi pengorbananmu atas nama cinta. Baik, ini tidak perlu saya jelaskan lama-lama ya. Kalau tentang cinta kalian sudah tinggi wawasannya, infonya sudah banyak. Saya lanjutkan. Yang penting yang keempat sudah ya. Jadi ternyata ada hakikat cinta di balik mengalah. Orang yang benar-benar jatuh cinta bisa dilihat hidupnya saling mengalah, bukan saling egois. Jadi kalau cinta kok masih saling menuntut, masih menuntut untuk dibahagiakan, dipuaskan, dinyamankan, ini masih negosiasi, masih belum cinta. Aku memberi apa, kamu memberi apa. Tapi kalau sudah cinta yang tulus, isinya tadi saling mengalah. Aku memberi yang terbaik untuk dirimu, kamu memberi yang terbaik untuk diriku. Karena kita sama-sama memberikan yang terbaik, ya kita sama-sama meningkat pesat. Maka orang yang saling mencintai itu kan, kalau ini cintanya tulus, ya kualitas dirinya naik pesat gara-gara cintanya. Yang semula tidak begini sekarang bisa, yang semula biasa-biasa bisa luar biasa ketika orang jatuh cinta. Itu hebatnya energi cinta. Hanya bisa ditandingi oleh energi patah hati. Ya, patah hati juga energinya luar biasa. Ya manfaatkan energi itu ya. Energi itu kan penting. Kalian kalau tambah energi kan tidak bersemangat apa-apa. Ya siapa tahu ada yang banyak patah hati, nanti kita bisa bikin pembangkit listrik tenaga patah hati. Baik. Iya kan tidak butuh batu bara, tidak butuh lagi. Baik, kita lanjutkan. Ini yang keempat, hakikatnya mengalah. Yang kelima, kenapa sih orang bisa mengalah? Karena jiwanya adalah jiwa yang luas. Hatinya hati yang pemaaf. Orang yang ngalah itu kan kuncinya 3. Dia mengutamakan yang lain, mendahulukan yang lain, dan memaafkan yang lain. Ini kan seorang pengalah. Nah, berarti apa? Selain penuh cinta,
Orang yang mengalah itu sebenarnya punya karakter pemaaf. Hatinya luas. Dan memaafkan ini penting. Ada cerita mungkin ya teman-teman, pernah saya singgung beberapa kali kemarin waktu Maulid Nabi. Rasulullah itu kan pernah satu ketika ada tetangga beliau, orang Yahudi yang benci sekali sama beliau. Setiap kali Rasulullah berangkat sholat subuh pagi-pagi, selalu diludahi oleh orang ini. Begitu lihat Rasulullah lewat, diludahi, cuus pokoknya itu. Ya dan Rasulullah ini ya karena jiwanya sangat luas, sangat pemaaf, pengalah, kalau dalam istilah malam hari ini ya beliau terima saja itu. Nah, pada akhirnya satu ketika setelah berhari-hari seperti ini terus, tiba-tiba satu pagi ketika Rasulullah berangkat ke masjid, tidak ada yang meludahi. Malah heran Rasulullah, loh ini mana ludahnya yang tiap hari datang. Akhirnya beliau tanya pada orang di situ, ini mana orang ini yang biasa meludahi saya? Oh beliau, Rasulullah sedang sakit, makanya tidak sempat meludah. Ya kalau sakit masih nyempet-nyempetin meludah, ya kebangetan. Nah, begitu tahu sakit, Rasulullah terus dengan kebesaran hati beliau, sifat pemaaf dan pengalah beliau, ya terus didatangi orang ini. Dan orang ini betapa tersentuh hatinya, karena ternyata engkau yang orang tiap hari aku ludahi adalah orang pertama yang menjengukku waktu sakit. Ini kan luar biasa, jiwa pecinta, jiwa pemaaf, jiwa pengalah. Dengan contoh ini kalian boleh bilang mengalah ternyata memang bukan berarti kalah. Pada akhirnya kan tetap yang menang Rasulullah. Orang ini kan terus jadi masuk Islam. Nah mungkin saja dengan mengalahmu ada banyak keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan, buah dari mengalahmu yang lain. Nah ini penting. Ya memaafkan itu kan nilai yang mulia. Di situ saya tulis, memaafkan itu membahagiakan meskipun berat. Yang pertama apa? Dengan kita memaafkan itu mengurangi kegelisahan kita, mengurangi kegelapan hati kita. Orang yang tidak memaafkan itu kan orang yang dendam. Orang yang dendam itu ya orang yang gelisah, tidak nyaman. Jadi kalau bisa ya kamu buang saja beban itu. Ngapain diam-diam kamu membebani dirimu dengan dosanya orang lain kalau itu dosa. Jadi kurangi dengan cara memaafkan. Kurangi juga dengan cara mengalah tadi. Ya dengan kita memaafkan kan nanti mengurangi rasa marah, mencegah perilaku tidak terkontrol. Kadang-kadang kan kita itu karena saya disakiti, saya harus balas menyakiti. Sana juga begitu, loh saya disakiti, balas-balasan tidak ada akhirnya nantinya. Hidup kita dan waktu kita habis sia-sia hanya untuk balas-balasan. Dan jangan lupa memaafkan juga menumbuhkan kebanggaan diri. Bisa memaafkan itu kan bangga kita. Ternyata aku ini lumayan dah, ya tidak mulia-mulia amat, tapi ya lumayan bisa memaafkan. Itu kan kebanggaan diri sudah. Jadi ya latihan memaafkan, ini bagian dari jiwa pengalah tadi. Lanjut. Nah, ini yang sering disebut orang. Mengalah itu jangan dikira lemah. Justru mengalah itu kadang-kadang strategis, visioner. Mungkin kalian ingat quotes yang atas itu. Dari Raden Mas Sosrokartono. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ngeluruk tanpa bolo itu menyerbu tanpa pasukan. Menang tanpa ngasorake. Kita mengalahkan tapi tidak menundukkan, merendahkan.
Ini strategi untuk bisa begini antara lain apa? Mengalah. Begitu kita mengalah, kita melakukan kebaikan, mengalah tadi untuk seseorang, dia akan tersentuh hatinya. Sehingga dia balas, ingin membahagiakan kita, ingin memberi kita sesuatu. Ya nama lain dia tunduk akhirnya pada kita. Itu kan kita semacam menyerbu dia tanpa pasukan. Pasukan kita ya kebaikan hati tadi. Antara lain mengalah. Jadi tidak usah putus asa dengan kebaikan, lakukan terus pada siapapun. Pada akhirnya orang yang kita beri kebaikan itu ya akan takluk pada kita. Seperti orang yang diserbu pasukan. Padahal itu tidak ada pasukannya apa-apa. Hanya pasukan kebaikan. Itulah ngeluruk tanpa bolo. Manusia itu selama masih manusia, kalau dia diberi kebaikan terus, tidak mungkin tidak tersentuh hatinya. Sejahat apapun dia, ya kayak di film-film itu kan kadang penjahatnya ragu-ragu karena tokohnya sangat baik lakonnya. Itu nama lain dari ngeluruk tanpa bolo. Dan menang tanpa ngasorake. Tidak membuat malu yang lain. Ya dengan jalan mengalah tadi. Dengan jalan kita mengalah, monggo sampean yang duluan, monggo sampean yang juara, yang berprestasi, monggo sampean. Nah ini membuat dia kan tidak rendah. Tapi hakikatnya kita yang menang. Itulah menang tanpa ngasorake. Kalau kalian bisa seperti ini, hidup ini mungkin tetap kompetitif, tapi tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan. Disitulah rahasianya mengalah untuk menang. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa, you may lose the battle, but you win the war. Atau you do not need to win every battle to win the war. Engkau mungkin kalah dalam battle. Battle itu ya pertemuan sekelompok pasukan, tapi tetap win the war. War itu ya peperangan secara keseluruhan. Jadi ya kayak misalnya ini medan perang, pertarungan satu orang lawan satu, pertarungan sekelompok lawan sekelompok, itu namanya battle. Tapi peperangan secara keseluruhan ini namanya war. Tidak apa-apa ada 1-2 kalah, tapi akhirnya kan menang di war-nya. Ya kayak kalian kalau main game-game apa itu loh kan ada yang kadang ada kalahnya, kadang tidak apa-apa sih dalam rangka menang secara keseluruhan. Persis kayak kalian kalau main catur. Kadang-kadang tidak apa-apa wis, kudanya dikorbankan, bentengnya dikorbankan, prajuritnya dikorbankan, asalkan nanti kita menang. Itu lost the battle but win the war. Kalah battle-nya tapi menang war-nya. Tidak apa-apalah sekarang IP saya rendah jadi lulusnya biasa-biasa, kamu cum laude, di sisi ini saya kalah. Tapi dalam hidup yang sebenarnya nanti, wah saya sukses luar biasa jadi pengusaha konglomerat, kamu cuma pegawai saya misalnya. Nah itu lost the battle tapi win the war. Nah ini jadi kadang-kadang mengalah itu bisa dijadikan strategi. Di banyak kisah-kisah perang, ya nanti kalian bolehlah baca-baca strateginya Sun Tzu atau Three Kingdom dan lain sebagainya. Banyak strategi-strategi ini dipakai. Diumpankan ini biar kalah, kemudian di strategi yang di sini sengaja ngalah biar yang secara umum menang dan lain sebagainya. Itu namanya lost the battle tapi win the war. Ini penting, yo hidup juga harus taktis. Jangan nyeruduk terus, maju terus. Gampang kalah. Ada strategi mundur sebentar, ada ngalahnya, tapi nanti kita memenangkan seluruh peperangan. Nah ini ada rahasia ini juga
dalam mengalah. Jadi visioner dan strategis, melihat jauh ke depan. Tidak apa-apa sekarang saya kalah, tapi ke depannya nanti saya sudah target ke sana. Dengan modal sekarang saya bisa menang. Nah, ini namanya lose the battle tapi win the war. Ini hakikat mengalah yang ke-6. Hakikat ngalah yang ke-7. Ternyata banyak hakikatnya ya. Padahal judulnya cuma 2 kata, wani ngalah. Tapi rahasianya luas. Mengalah itu bagian dari spiritualisasi kehidupan. Yang duniawi tadi kita ilahikan, kita spiritualkan. Ada yang bilang ngalah itu sebenarnya dari akar kata ngallah. Mengallah, mengilahi. Hal-hal duniawi kita spiritualkan. Mengilahi itu begini loh. Kalau kita punya uang, kita pakai untuk seneng-seneng makan dan lain sebagainya, ya wajar saja itu. Yang duniawi kita pakai untuk dunia. Tapi ketika uang ini kita sedekahkan untuk fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, berarti uang ini kita spiritualkan, kita ilahikan. Nah, mengalah juga punya logika seperti itu. Biarlah aku membahagiakanmu, biarlah aku berikan ini untukmu, itu kan ngalah. Tapi dengan ini yang aku berikan tadi, kalau aku nikmati sendiri ya itu nilainya biasa saja. Tapi begitu aku berikan padamu, nilainya jauh berbeda. Sekarang dia bersifat spiritual. Sama-sama uangnya dibuat main dengan dibuat sedekah itu kan beda. Ketika dibuat sedekah, uang ini jadi spiritual. Kemenangan kita juga begitu. Kepemilikan duniawi kita juga begitu. Nah, cara menspiritualkan antara lain dengan cara mengalah tadi. Jadi, menspiritualkan peristiwa sebagai sarana menuju Allah. Tidak lagi fokus pada keuntungan atau kemanfaatan duniawi. Inilah hakikatnya mengalah. Sudah ada 7 hakikat mengalah. Nah, ganti sekarang. Hakikat sudah ya. Sekarang karakter pendukung, Pak. Kok berat Pak saya mau mengalah itu? Latih pertama kali dengan membentuk karakter. Ada 4 karakter yang bisa memudahkan kita mengalah. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan kita memposisikan diri di tempatnya orang lain. Itu empati. Orang yang kuat empatinya lebih mudah mengalah. Iya ya, seandainya saya seperti temanku itu. Nah, ini namanya kemampuan empati. Mungkin aku sesedih dia. Mungkin aku ya stres seperti dia. Ini namanya kemampuan empati. Kenapa tadi kamu bisa mengalah? Karena aku bisa merasakan yang dia rasakan. Kalau saya kalah, gagal, wah sedihnya mesti berat sekali. Wah dia juga pasti begitu. Sudahlah, kamu dulu saja, tidak apa-apa. Nah, jadi kemampuan empati itu bisa lahir ketika mengalah itu bisa lahir ketika teman-teman bisa empati. Latihanlah berempati ya. Sering-sering membayangkan dirimu di posisinya orang lain. Sekarang kan banyak orang yang lepas kontrol. Saking bencinya, saking tidak sukanya, saking tidak cocoknya. Sampai marah-marah, sampai maki-maki, sampai ngomong jelek dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dinetralisir dengan kemampuan melakukan empati.
Seandainya aku dia, pingin aku misuh-misuh seperti itu, tapi seandainya aku yang dipisui seperti itu, apa ya? Nyaman. Anda usahlah nanti sakit, sebagaimana kalau saya digituin juga sakit. Ini namanya kemampuan melakukan empati. Yang kedua, believe in a just world. Percayalah bahwa dunia ini masih bisa adil. Keadilan masih mungkin ditegakkan. Positiflah, optimislah. Karena kalau kamu pesimis, tidak percaya ada keadilan, sulit untuk ngalah. Wah, nanti saya sudah ngalah malah ciloko dewe saya, Pak. Nanti susah sendiri. Itu namanya kan kita tidak percaya pada just world. Wah, sekarang tidak zamannya Pak ngalah tidak ketuman nopo-nopo nanti Pak. Ya wes, kalau itu ya berat nanti kamu ngalah. Kamu harus believe in a just world. Percaya dunia ini adil. Kalau kamu baik, kebaikan yang akan datang padamu. Kalau kamu buruk, sebaliknya ya keburukan juga yang datang padamu. Wah, saya tidak percaya Pak, banyak orang baik sampai meninggal ya susah terus hidupnya misalnya. Ya sudah, wong ini mindset, cara berpikir. Nah, yo konsekuensinya kalau kalian tidak percaya dunia yang adil itu mungkin, ya sulit kalian untuk mengalah tadi. Ya, latihan untuk percaya pada keadilan, pada kebenaran, pada kebaikan. Sekarang banyak orang mulai tidak percaya. Kenapa sih kok ada orang hebat, orang pinter, kemudian curang, kemudian jahat? Mungkin dia tidak percaya dengan kebenarannya, dengan kebaikannya, dengan keadilannya hidup ini. Hidup ini gimana Pak? Yang enak kok dapat enak terus, dapat jatah ngatur ini, ngatur itu, dia enak terus, kita yang susah. Nah, ini berarti kalian mindsetnya mindset yang tidak percaya bahwa kebenaran, kebaikan, dan keadilan itu pasti menang. Ya sudah, ya sulit berarti untuk masuk ke ranah mengalah ini. Yang ketiga, self-control. Tadi jadi kunci untuk ngalah ya, latih self-control. Dimulai yang sederhana, entah apalah, yang kamu ngontrol dirimu. Pingin sih itu, tapi nanti dululah, sebentar lagi latihan. Diempet sebentar. Pingin sih minum, tapi latihan. Diempet dulu sebentar. Tadi sudah diempet 1 jam, sekarang minum. Jadi ini yang disebut self-control. Kamu sengaja saja latihan. Subuh misalnya, habis sholat subuh, ingin sebenarnya tidur Pak, latihan tidak tidur. Oh, itu hebat kalau mau latihan. Sebenarnya saya tidak pingin tidur Pak, saya nyoba tidur. Ya, itu mbok walik pingin enak kamu. Latihan ya mengendalikan diri. Masuk warung juga begitu. Mau ngambil ini, ngambil itu, ditahan, latihan. Ngambil yang murah saja, wong kamu bawanya juga duit sedikit. Itu juga self-control. Latihan menahan diri. Dan yang keempat, latihan nyapih ego tadi. Jadi latihan menyapih ego itu sekali-sekali kamu tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa ternyata aku itu ya lemah. Ternyata kadang-kadang aku itu ya keliru. Ternyata yang kuinginkan kadang-kadang juga tidak baik, ada jeleknya juga. Ternyata cita-citaku juga tidak selalu positif. Ini namanya latihan untuk nyapih ego. Biar kamu tidak merasa besar, merasa hebat, merasa paling pinter, merasa paling jago. Terus kalau bahasa Jawa ini akhirnya kamu ngendas-endasi yang lain. Jadi kamu merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih jago. Ternyata saya juga biasa Pak. Banyak sekali kelemahan.
Saya mudah tergoda, saya mudah tertipu, saya mudah ngantuk juga, saya mudah ini low ego. Kesadaran bahwa saya juga masih banyak kelemahan. Ini 4 karakter yang perlu teman-teman latih. Antara lain untuk meluaskan hati, memudahkan untuk mengalah dan memaafkan. Empatik, percaya dengan kebenaran, keadilan, kebaikan. Kemudian kontrol diri dan ego yang tidak terlalu tinggi. Lanjut. Nah, ini yang sering diprotes orang. Pak, opo kita terus-terusan mengalah dalam hidup ini lah, ndak maju-maju kita, ndak sukses-sukses kita. Iya tentu saja, tidak semua dimensi hidup kita mengalah. Mengalah itu salah satu solusi dalam hidup. Kalau teman-teman nanti belajar tentang strategi menyelesaikan konflik, mengalah itu salah satunya. Nah, di situ saya sebut ada yang menghindar. Kalau ada masalah, ada konflik, menghindar saja. Itu juga solusi. Kadang-kadang memang kita harus menghindar. Masalah tertentu. Tidak semua masalah kamu harus lari, tapi memang ada masalah yang sebaiknya kamu menghindar saja, jangan ikut-ikutan. Ada yang bisa jadi kerjasama. Komunikasi yang baik, dicari solusi bersama. Ada yang harus kompromi, negosiasi-negosiasi. Ada yang biar saja berkompetisi, biar dua-duanya meningkat. Tapi ada yang memang kita harus mengalah. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini praktisnya. Kapan mengalah itu urgent, harus kita lakukan. Yang pertama, mungkin kita harus mengalah kalau tentang hal-hal yang tidak penting. Alah cuma ini saja, ndak apa-apalah, monggo, ndak penting saja kok. Nah, kadang-kadang kan banyak hal yang tidak penting terus jadi masalah besar karena kita tidak mau ngalah. Di jalan misalnya, ada orang ngebel-ngebel mau nyalip, kita malah kok enak nyalip, tak candangi terus, sana ngebel terus, kita nutup jalan terus, nggak mau ngalah. Alah wong cuma jalan gitu aja, apa susahnya sih kita kasih jalan biar dia duluan, wong itu juga tidak balapan. Wong ya bukan racing, bukan Tapi kan kita kadang ego kita begitu, akhirnya terus senggolan, terus tawuran di jalan. Kenapa bisa lahir masalah seperti itu? Urusannya sampai polisi, bisa sampai penjara. Karena ndak ada yang mau ngalah. Wong sekedar urusan naik motor, naik mobil saja kok. Paling misalnya dia nyalip sampai tujuan, selisih berapa jam sih? Jadi yuk kalau yang tidak penting-penting ngalah saja, tidak apa-apa. Mungkin sekedar tempat duduk di warung saja. Wah yalah, saya duluan nih, saya ini alah. Ngantri itu memang bagus, tapi kadang-kadang ada orang nyerobot antrian dan lain sebagainya. Terus jadi rame, jadi gegeran. Kadang-kadang perlu mental ngalah. Ya sudahlah, kalau memang pingin duluan, mungkin anaknya di rumah sedang sangat lapar nunggu anus, monggo duluan. Wong ndak penting. Jadi masih seandainya kita telat, kita kalah, kita ndak duluan, ya ndak ada efek apa-apa untuk hidup kita. Nanti selesai ngaji rebutan keluar duluan nyari sandal, nyari motor itu kan ya, terus ayo latihan ngalah, yo monggo yang mau duluan ini. Oh ternyata motor saya yang nutupi jalan, yo kamu duluan. Oh kan gitu saja. Tidak harus dibikin rumit. Kita sering membuat rumit hal-hal yang simpel. Kalau tidak penting yo ngalah saja, ngapain sih? Kecuali hal-hal urgent, hal penting. Terus yang kedua,
Mungkin kita harus ngalah juga ketika kita ndak yakin, ndak mantep dengan pandangan kita. Debat misalnya, wah yang benar begini loh, yang benar begitu loh. Nah, kadang-kadang kita juga ndak terlalu yakin dengan pikiran kita, tapi kan gengsi kalau kalah. Nah, terus kita ngeyel. Sudah baca sendiri, oh yo belum baca sih, tapi menurut saya ngono ya. Wong yo ndak mantep tapi ngeyel. Mungkin sama-sama ndak mantepnya, saya sana juga ndak mantep, kita juga ndak mantep. Alah, wong sama-sama ndak mantepnya saja. Monggo lah kalau kamu mau yakin yang itu, kita jalan dengan itu. Kan ndak masalah. Wong sama-sama ndak mantepnya. Sama-sama masih hipotesis, sama-sama meragukan. Nah, masih belum teruji dua-duanya. Mungkin di konteks ini ya monggo ngalah saja, ndak apa-apa. Atau yang ketiga, saya ngomong yang baik, dia juga ngomong yang baik. Saya tahu tawaran dia juga baik, tapi tawaran saya kan juga baik. Ini kan antara yang baik dengan yang baik. Mbok wis kamu ngalah saja, toh yang jalan yang manapun juga sama-sama baik. Kamu milih mana? Naik motor tak bonceng ngopo? Naik gojek nanti tak bayari. Ini sama-sama baik, kok kamu ngalah saja, nggak usah ngeyel. Yang mana saja kan oke. Nanti jangan gegeran, sudahlah naik gojek saja tak bayari, mbok ndak tak bonceng saja. Terus gegeran, ngapain wong podo-podo api Sudah ditetapkan salah satu, kamu ngalah, ya sudahlah kalau kamu pengen bonceng, ayolah. Kan gitu saja selesai. Gitu loh. Kamu milih mana nanti? Itu kan tempat duduk saya. Misalnya, saya biasanya ngaji di situ kok. Ya sudah, kamu pakai tempat duduk saya, atau saya pakai tempat dudukmu, itu ya podo wae lah, wong ngaji cuma di sini saja, sama-sama baik. Sama-sama ngajinya. Kadang-kadang kita itu berhadapan dengan pilihan yang baik dengan yang baik. Karena memang basicnya kita ini kan orang-orang baik dalam tanda petik ya. Nggak jahat sama sekali. Saya menginginkan kebaikan, dia juga menginginkan kebaikan kok. Cuma sudut pandangnya saja beda. Dalam konteks ini mungkin ya mengalah bisa jadi solusi biar tidak ada masalah yang tidak perlu. Pakai solusimu, ayo, tidak apa-apa. Menurut saya juga baik. Solusiku kalau kamu mau ini. Kan gitu saja. Yang terakhir, kadang-kadang kita perlu mengalah ketika ada nilai lebih penting yang harus diperjuangkan. Sudahlah saya ngalah, ndak apa-apa, ikut kamu. Karena kalau saya ndak ngalah, nanti kita bisa pecah persahabatan ini. Bagi saya persahabatan lebih penting. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kita pertahankan. Jadi kadang-kadang kita perlu yang semacam ini. Sudahlah, tidak apa-apa saya yang kalah nanti. Kalau kamu kalah bisa lebih fatal akibatnya, misalnya. Nah, ini namanya memperjuangkan nilai. Demi memperjuangkan nilai ini, tidak apa-apa saya ngalah, saya berkorban ini, saya berkorban itu. Jadi ada situasi-situasi yang sebaiknya kita mengalah. Ya tentu saja tidak semua situasi. Misalnya situasi kayak tadi yang pertama, kalau tidak terlalu penting ya. Tapi kalau sangat penting ya jangan ngalah. Menyangkut nyawa misalnya ya jangan ngalah. Kalau ada yang bilang ambil saja nyawaku, itu kan hanya anak-anak gombal yang bilang begitu. Aslinya ya jangan. Kalau urusan yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang ini senjata harus pas makainya. Ada beberapa quote yang mungkin teman-teman bisa merenungi ya. Kenapa kita harus mengalah? Ada peribahasa menarik. Diam bukan berarti lemah. Mengalah bukan berarti kalah. Berserah bukan berarti menyerah. Semua ada waktunya. Ya ndak sepenuh hidup kita mengalah. Nanti ada waktunya. Kalau waktunya ngalah, ya mari kita ngalah saja. Demi nilai yang lebih besar tadi.
Ada kalanya orang mengalah itu juga terpaksa. Itu ada quote kedua itu. Tiap hati punya batasnya. Kalau sudah di ujung jenuh, ia akan mundur tanpa disuruh dan mengalah tanpa diperintah. Nah, ini kalian mungkin bisa mengkontekskan dalam hidupnya ya. Kadang-kadang kamu berhadapan dengan situasi yang ya mau ndak mau saya harus ngalah. Kalau diterus-teruskan gini saya capek. Nah, itu situasi batas yang ya sudah. Memang ndak bisa diperbaiki lagi. Ndak bisa saya ngalah sudah. Itu situasi itu kita harus ngalah. Ada juga ngalah itu tuntutan situasi. Kadang mengalah dan minta maaf lebih baik daripada menjelaskan segalanya pada orang yang tak mau mengerti. Karena ada orang yang dikasih penjelasan juga masih ngeyel, dijelaskan ini loh ya saya sudah minta maaf saya ngalah. Selesai sudah kan, daripada habis waktu, habis energi banyak. Kan banyak itu kan, kadang kamu gegeran di medsos lama sampai ratusan jawab-jawaban. Ya sama-sama ngeyel, sama-sama ndak mau ngerti. Ya daripada gitu kamu nonton drama Korea saja. Daripada waktumu habis untuk ayel-ayelan. Nah yang terakhir itu menarik. Kalau ini agak ideal ya, kamu silahkan kontekkan dengan hidupmu. Mengalahlah sampai engkau tidak bisa lagi dikalahkan. Merendahlah sampai engkau tidak bisa lagi direndahkan. Jadi mari mengalah sampai di titik situasi orang itu sudah tidak ingin lagi mengalahkan kita. Mau balapan sama dia tidak bisa kalau kita dia selalu ngasih kita kok, dia selalu memberi kita kok. Kita tidak bisa lagi dikalahkan. Atau kita tidak bisa lagi direndahkan. Mungkin kita itu orangnya memang rendah hati. Direndahkan pun ya tidak apa-apa, biasa saja. Itu kan enak terus jadi orang mau merendahkan. Apalagi orang ini saya kritik ini diterima saja, saya bilang begitu diiyakan saja, kan capek yang dasar kamu itu orang tidak pinter. Ya siap, nanti saya tak belajar lagi. Ya kan jadi tidak bisa lagi orang merendahkan kita, gitulah. Baik, ini situasi-situasi yang penting untuk kita sadari kapan dan bagaimana kita mengalah. Baik, ada beberapa quotes yang sering kita dengar. Ya. Ini sering sekali kita dengar. Sing waras ngalah. Peribahasa ini cocok dalam situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras, dalam tanda petik. Orang tidak waras itu yo mikirnya ngawur, ngomongnya ngawur. Kalau kita ndak ngalah, kita katut tidak waras. Ya sudah, monggo lah. Kamu dengan pikiranmu, dengan anggapan kehebatanmu dan lain sebagainya. Ini namanya sing waras ngalah. Bukan berarti Pak nanti yang jadi menang, yang jadi yang ndak waras. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika kamu berhadapan dengan orang yang tidak waras, mending kamu tinggal saja. Kamu ngalah. Kenapa? Orang ini tidak bisa diluruskan. Orang ini tidak bisa diberi petunjuk. Orang ini tidak bisa dituntun lagi. Dia sudah tidak waras. Dalam tanda petik. Makanya ngapain kamu capek-capek meladeni dia? Itu loh. Wong sudah jelas itu salah. Kita tunjukkan ini loh sampean salahnya di sini. Kok ngeyel terus? Sampai bilang suka-suka saya dong. Kalau saya anggap yang ini benar mau apa? Ya wes kalau gitu sing waras ngalah. Jadi ini
Peribahasa ini untuk situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras. Orang yang berpikirnya gelap, orang yang ngajak debat tidak jelas jeluntrungannya, itu sing waras ngalah. Tentu saja sing waras punya kewajiban menyembuhkan yang tidak waras. Yo ngalah itu kan dalam rangka yo wis kamu bener baik, ayo kita perbaiki pelan-pelan. Itu persis kayak kalian waktu bicara dengan anak kecil itu. Anak kecil itu kan pikirannya belum lengkap, kadang ngeyelnya luar biasa. Itu kalau kamu ndak ngalah, masuk mau tawuran sama anak kecil, kan ndak pantas. Ya sudah, kan kita iyain saja, meskipun sebenarnya kita tidak setuju. Ya sudah, nanti pelan-pelan kita tuntun, kita tunjukkan yang benar mana. Itulah yang dimaksud sing waras ngalah. Kuatirnya kalau kita tidak ngalah, kita ketularan tidak waras. Karena ngeladeni yang tidak waras terus-terusan. Oke, ini konteksnya peribahasa ini. Ada beberapa lagi peribahasa. Kalau ini positif ya, ada peribahasa wong sabar rezekine jembar. Wong ngalah umure berkah. Ini optimisme terhadap perilaku mengalah. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Ada lagi dhuwur wekasane endek wiwitane. Tidak apa-apa kita diawali dengan merendah, mengalah. Justru disitulah kita jadi tinggi. Rasulullah itu mengalami banyak cobaan seperti saya ceritakan tadi. Beliau direndahkan. Beliau tidak dipercaya. Beliau dan sahabat-sahabatnya disiksa. Itu endek wiwitane. Tapi dengan kesabaran, dengan sikap termasuk keluhuran budi dan sikap mengalah tadi, pada akhirnya tinggi. Endek wiwitane dhuwur wekasane. Dan ini kan mode ini kan dipakai di film-film, drama-drama. Itu kan lakone itu kan mesti susah dulu. Terus pada akhirnya dia unggul dan menang. Jadi orang baik itu dhuwur wekasane. Akhirnya dia tinggi, akhirnya dia menang. Meskipun endek wiwitane. Tidak apa-apa kalian mengawali dari rendah. Mungkin direndahkan, mungkin disusahkan. Tapi pada akhirnya kalian bisa tinggi. Termasuk tadi harus dengan mengalah dan lain sebagainya. Nah, ini juga mindset orang Jawa. Punya kepercayaan yang sangat kuat terhadap Tuhan. Kita kan selalu perhitungan, Pak, nanti kalau saya ngalah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jangan-jangan nanti saya malah ditindas. Kita bikin kalkulasi-kalkulasi bayangan kita sendiri. Tapi kalau orang Jawa ndak apa-apa, ndak usah khawatir. Gusti Allah mboten sare. Allah tidak tidur. Dia tahu kok kalau kita itu orang baik. Dia tahu apa yang ada di hati kita. Kita yang terlalu perhitungan seperti tadi jadinya ragu-ragu. Pada akhirnya ndak mantep. Mau ngalah malah ndak mantep. Mau ini mau itu ndak. Ya sudah, kita serba ragu-ragu, ndak jadi melakukan kebaikan. Mari kita mantepkan saja di sini. Gusti Allah mboten sare. Pak, saya dicurangi terus loh Pak. Ndak apa-apa. Gusti Allah mboten sare. Saya Pak dimaki-maki terus Pak, dikritiki terus Pak, ndak apa-apa. Gusti Allah mboten sare. Itu nyam. Kalau kalian bisa ini hebat. Tapi hanya orang tertentu yang bisa pakai filosofi ini. Karena kita kan cenderung fight back. Kalau dikritik dianu ya pengen bales. Baik, ya ini latihan. Siapa tahu bisa nyampe sini kalian. Gusti Allah mboten sare. Kuatirnya apa sih? Kenapa sih kok sing waras ngalah? Kuatirnya kita itu rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya.
memperebutkan tulang yang ndak ada isinya. Wong cuma balung saja ngapain sih? Alah wong tema ndak jelas gitu aja. Mbok wis terserah dia mau apa, ngapain kamu berpanjang-panjang debat? Hanya rebut balung tanpa isi. Terus kalau perdebatanmu menang kenapa? Kalau kalah kenapa? Nah ini yang dimaksud rebut balung tanpa isi. Ya menang saja Pak, dapat lega, puas saya. Nah cuma itu saja Pak. Itu berarti itu namanya rebut balung tanpa isi. Bahkan kadang-kadang rugi, kehilangan persahabatan. Jangan sampai kita habis energi banyak, habis biaya banyak, habis tenaga banyak, ternyata hanya rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Setelah debat, terus kamu pulang, mikir masalah konkretmu lagi, mikir tidak punya duit lagi, mikir utang lagi, mikir itu. Yang tadi debat panjang-panjang buat apa terusan? Itu yang disebut rebut balung tanpa isi. Nah, ini menarik. Silahkan teman-teman riset ya. Orang Jawa punya prinsip ngalah, ngalih. Nah yang ketiga ngeri, ngamuk. Jadi ngalah iya, mengedepankan perilaku mengalah. Yes, monggolah kamu dengan keinginanmu, kesenanganmu menyulitkanku, ndak apa-apa. Saya ngalah saja, monggo. Sesuai yang kamu inginkan, yang membuatmu bahagia, senang. Kok masih ganggu aku terus? Wong tadi sudah saya biarkan saya ngalah, kamu masih ganggu saja. Ya sudah saya pergi, saya ngalih. Saya sudah ngalih ini, saya sudah pindah, pergi menjauh darimu. Kamu kok masih ngejar-ngejar aku, ganggu aku terus? Berarti memang niatnya nantang. Loh ya sudah, kalau memang nantang, ayo. Nah, maka ada ngalah, ada ngalih, ada ngamuk. Ini boleh kamu pakai menganalisis. Misalnya lu orang Jawa katanya ngalah, katanya tapi kok banyak kasus-kasus keras, banyak peristiwa-peristiwa perang dan lain sebagainya. Ya karena ini. Kok kita dicurangi terus, kok kita diusili terus, dianggapnya kita bisa sabar, bisa tabah. 350 tahun dijajah kok ngono terus. Ya sudah, ngamuk sudah. Kalau sudah ngamuk hati-hati. Perang Jawa berapa tahun dan berapa biayanya, berapa korbannya. Dulu Pangeran Diponegoro diusili terus. Sudah ngalah, diusili lagi, sudah ngalih, diusili lagi, ya sudah. Kalau sudah melawan, sulit sudah. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ini filosofi ya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini Pak terlalu panjang. Pak, mbok sudah ngalah terus ngamuk, itu aja loh Pak. Ya kalau kamu jangan kan ngalah ngamuk, kadang-kadang ngalahnya juga tidak ada. Pokoknya diusili ya bales. Oke, ya paling tidak ada prosesnya. Ya ada ngalah, ngalih, ngamuk. Seperti bumi tadi. Pada saatnya kalau dia sudah murka, ya jangan kaget. Dia bisa gempa, dia bisa mengeluarkan lahar, dia bisa dan sebagainya. Tapi prinsipnya dia sabar dan tangguh. Baik, masih ada 5 menit ya. Saya tadi tiba-tiba teringat, ya dalam Islam juga perilaku mengalah sangat disarankan. Misalnya itu saya ambil ada hadis, saya lupa ini dulu pernah saya kutip hadis ini di ngaji filsafat. Aku, kata Rasulullah, ini riwayat Abu Dawud. Sabdanya Rasulullah, aku menjamin sebuah istana di sekitar surga bagi siapa saja yang meninggalkan perselisihan walaupun dia dalam keadaan benar. Dan di pertengahan surga bagi seorang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Dan di bagian surga tertinggi bagi yang terpuji akhlaknya.
menghindari perdebatan, perselisihan yang tidak perlu. Meskipun kita benar, itu berarti mulia. Mari kita mempersedikit perselisihan semampu kita. Ini salah satu hadisnya ya. Jadi ngalah saja tidak apa-apa kalau dampak dari perselisihan itu lebih besar efek negatifnya daripada kemenangan kita. Pinter-pinter kita ngukurnya. Dan toh oleh Rasulullah malah dijamin istana di sekitar surga. Itu kan lumayan kita. Meskipun di sekitar surga kan kalau main misalnya nongkrong di kafenya surga kan tinggal nyebrang. Kan dekat. Kalau ingin masuk di pertengahan surga ya hati-hati, kalau sedang bercanda jangan berdusta. Kalau ingin di surga yang tertinggi berarti totalitas diri kita harus kita bangun dengan akhlak yang terpuji. Ini isyarat dari Rasulullah. Kalau ini Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, termasuk menghinakan ilmu, yaitu berbantahan dengan setiap orang yang membantahmu dan berdebat dengan setiap orang yang mendebatmu. Jangan mau sembarangan debat, jangan mau sembarangan berbantahan, apalagi dengan orang yang tidak punya ilmu. Pada akhirnya hanya akan menghinakan ilmu. Kata Imam Syafi'i lagi, aku tidak akan pernah berdialog dengan orang yang tujuannya adalah aku lebih senang kalau dia salah. Dialog itu tujuannya biar bersama-sama menemukan kebenaran, bukan menunjukkan salahmu dan menegaskan benarku. Dan Imam Syafi'i tidak mau. Kalau ada dialog kok tujuannya hanya ingin menunjukkan salahnya lawannya. Ya tujuannya tetap menegaskan kebenaran yang kita yakini. Nah ini contoh yang berhubungan dengan mengalah. Terakhir dari Imam Syafi'i ada pesan, hati-hati dengan gaya hidup menang kalah. Ini kan menang kalah itu kan saling menaklukkan, saling berkompetisi. Yang tidak mengalah tadi loh. Kalau hidup kita hanya ingin berkompetisi saja, ingin menang terus, unggul terus atas yang lain, ayo hati-hati, kata Imam Ghazali. Kenapa harus hati-hati? Sifat-sifat buruk itu biasanya menyusup. Orang yang tujuannya hanya menang kalah, biasanya yang pertama apa? Mengabaikan kebenaran. Yang penting aku menang. Mas, ndak boleh mas bikin itu bohong, mas, ndak apa-apa. Biar sana namanya jatuh terus kita menang. Kita ndak sadar begitu. Ya kalau bahasa hari ini kita sering menghalalkan segala cara untuk menang. Yang kedua, dengki. Dengki itu seneng kalau lihat orang lain jelek, lihat orang lain runtuh, orang lain jatuh. Kalau kita logikanya menang kalah kan begitu. Begitu temenmu gagal, alhamdulillah dia gagal, berarti aku menang. Secara tidak sadar muncul kedengkian dalam diri kita. Atau kalau kita merasa lebih tinggi, tenang saja, seperti apapun dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Itu yang disebut takabur, sombong. Kalau tidak begitu, kadang-kadang ada dendam. Mungkin kita pernah dikalahkan. Wah, dia sekarang kok unggul ya, awas nanti saya bales, dendam. Atau muncul ghibah, ngomong jelek. Ya biasalah kalau tentang rival kan tetap ngomongnya jelek. Namanya ghibah. Atau apa? Tajassus. Tajassus itu mengamat-ngamati, mencari, meneliti jeleknya lawan. Tenang saja, saya punya jejak digitalnya.
Kalau ndak ada, yuk dicari. Itu namanya tajassus. Wala tajassasu. Perintahnya Al-Quran. Jangan mengamati, mencari-cari kesalahan. Jangan jadi intelnya yang lain, kecuali kalian memang intel. Ya, kalau bukan intel, ya jangan praktek jadi intel. Jangan tajassus. Kadang-kadang kita jatuh pada munafik. Demi bisa menang, kita menciptakan kepalsuan-kepalsuan diri. Dan tentu saja mudah terjebak riya, pamer. Ini lo hebatku, ini lo luar biasaku. Jadi hati-hati yang mode hidupnya menang kalah. Pak, apa enggak boleh Pak, kita menang, kita unggul dari yang lain, boleh. Tapi jangan dijadikan mode hidup. Pak, saya itu cuma belajar saja, pingin nilai tinggi. Ternyata kok malah jadi yang terbaik Pak, saya unggul. Ya enggak apa-apa, Alhamdulillah. Tapi tidak diniati sejak awal untuk mengalahkan semua yang lain. Entah caranya gimana, saya harus nomor 1. Kamu melakukan kebaikan semaksimal mungkin, ternyata terus jadi yang terbaik. Ya enggak apa-apa. Tapi tidak sejak awal diniati untuk menang kalah. Bahwa saya harus unggul, yang lain harus jelek. Ini kenapa? Karena kalau logik mode hidup kita menang kalah, kita rentan terjebak akhlak-akhlak negatif itu. Disitulah penting kita latihan tadi ya, mengalah, biar tidak terjebak menang kalah. Baik, saya kira itu teman-teman untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan di tema yang agak berbeda. Minggu depan kita membahas Murphy's Law. Ini cara berpikir yang lebih aneh daripada wani ngalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.